Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali di dalam perenungan firman Tuhan dalam program Lentera Anugerah di pagi ini. Sebelum itu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup keseharian kami, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan hari ini dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia bagi setiap orang yang mau memelihara firman-Nya dalam hari-hari kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah sorotan tema salib yang patah, saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-28 bacaan kita ini merupakan respon dari Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang memuji Yesus karena perbuatan-perbuatan serta pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan, yang Yesus lakukan itu memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi orang banyak, termasuk perempuan yang mengatakan pada Yesus pada ayat yang ke-27, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun Yesus merespon itu dengan mengatakan, bukan yang berbahagialah ibu yang menyusui atau ibu yang mengandung, melainkan setiap orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar dan memelihara. Mendengar tapi juga harus mengerti. Mendengar tapi juga harus memahami. Bukan hanya sekedar mendengar. Ambil misalnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan begini. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ketika seseorang yang memelihara atau mengenal firman Tuhan, ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan kepadanya, haruskah dia berbalik membalas itu dengan kejahatan? Sebaliknya, Tuhan Allah mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi dengan demikian, bagi setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia memahami firman Tuhan, ketika dia mengerti firman Tuhan, tetapi mampu merancang kejahatan bagi orang lain, mampu membuat sesuatu yang tidak berkenan bagi orang lain, maka sesungguhnya tidak ada artinya firman yang dia dengarkan itu. Atau misalnya juga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya membaca dari Kolose pasal 3 ayat 15, dikatakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi bagaimana misalnya di dalam hatimu itu masih tersimpan sakit hati, dendam, iri hati, tegar tengkuk, keras kepala, keangkuhan, kesombongan yang Anda simpan, Anda pelihara, kemudian Anda lampiaskan itu kepada orang lain, apakah Anda mendengar firman Tuhan dan benar-benar memahami firman Tuhan yang Anda dengar? Tidak.
Karena firman Tuhan hari ini, engkau mendengar, engkau pahami, dan engkau harus memeliharanya untuk engkau lakukan bagi semua orang percaya. Bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang mengenal lewat perbuatan-perbuatan baikmu bahwa engkaulah pengikut Tuhan Yesus. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan namun tidak memeliharanya, atau sebaliknya engkau mendengarkan firman Tuhan tetapi engkau tidak memahaminya, tidak mengerti dengan baik, dan engkau tidak mampu memeliharanya dalam hidupmu, itulah yang saya maksudkan dengan salib yang patah. Contoh lain, kemarin kita baru saja menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Sebelum kita masuk menikmati roti dan anggur perjamuan itu, ada peraturan yang mengatakan kita harus benar-benar menguji hati, sadar pada diri kita masing-masing, jujur apakah lewat penderitaan Yesus ini benar-benar kita diampuni atau tidak. Artinya begini Bapak Ibu, percuma, sia-sia semua yang Anda lakukan dengan memakan dan meminum roti itu. Tetapi setelah itu Anda masih merancang kejahatan, menyimpan sakit hati, membuat keonaran dengan segala macam alasan. Percuma. Ingat Bapak Ibu, salib yang patah itu akan berpengaruh dalam hidupmu saat ini, bahkan keturunanmu. Oleh sebab itu, biarlah kebangkitan Yesus di esok hari ini yang sementara kita nantikan akan mampu mengubah seluruh akhlak hidup kita, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, tapi juga memelihara kehendak Tuhan. Siapapun dia, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi, bahkan seluruh warga jemaat, jangan berperilaku seperti orang yang munafik. Tapi lakukanlah kehendak Tuhan itu sebagaimana engkau mendengar, engkau pahami, engkau mengerti, dan engkau memeliharanya untuk menaburnya bagi semua orang, sehingga damai sejahtera melingkupi hidup kita semua. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan salib itu patah. Biarlah salib itu berdiri sebagai cermin untuk memotivasi kita, menginspirasi kita melakukan yang lebih baik dari hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, diberkatilah semua orang percaya, warga jemaat GKI Sumut Klasik 91 yang sementara menyaksikan program Lentera Anugerah hari ini, bahkan semua simpatisan jemaat Tuhan yang juga turut mendengarkan program Lentera Anugerah setiap saat. Biarlah mereka ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka mampu dan memahami, mengerti, serta mampu juga memeliharanya untuk dapat dilakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sebab dengan demikian Bapa, setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, dia akan melihat kebahagiaan yang datang pada dirinya, hidup keluarganya, bahkan persekutuan jemaatnya. Ajar kami untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemunafikan, tapi sungguh mampu melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang kami ketahui. Bapa, terima kasih pengorbananmu di kayu salib. Biarlah salib itu mengubah kami. Salib itu akan selalu menjadi cermin bagi kami untuk mengingat kasih Kristus, sehingga kami mampu melakukan kasih Kristus itu bagi setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami melewati hari ini dalam semua pergumulan dan kerja kami. Berikan dan anugerahkan kepada kami berkat yang layak kami terima daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas salah dosa kami. Dan ajarlah kami Bapa untuk mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah senantiasa memerintah dalam hatimu untuk senantiasa engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat menyambut Paskah. Salib itu akan selalu mengubah kita semua, dan kebangkitannya akan menyemangati kita untuk berpacu menjadi lebih baik di tengah-tengah dunia ini. Shalom.